kan salah satu kesulitannya memang dari manajemennya dia. Dan sekarang masuk pada peningkatan usaha, dan ini dibutuhkan sebuah inovasi ataupun kreativitas. Nah, ini yang kemudian harus kami bekerjasama dengan banyak pihak untuk mereka, teman-teman UMKM. Sehingga setelah pandemi ini sangat-sangat terbuka lebar UMKM untuk maju dan naik kelas. Dari sisi pemasaran dan pantauan dinas, seperti apa sih Pak produk-produk dari teman-teman UMKM? Iya. Produk UMKM itu sebetulnya kan tidak hanya makanan, Mas. Ada fashion, ada craft, kemudian ya macam-macam, termasuk jasa. Kalau kami melihat UMKM kita itu kreativitasnya sudah mulai sangat luar biasa. Kalau dari sisi jasa misalnya, anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sleman, karena juga banyak kampus-kampus di sini juga, itu kita lihat kreativitasnya sangat-sangat luar biasa, bahkan memunculkan untuk brand-brand baru yang itu tingkatnya tidak lagi nasional tapi juga sudah merambah ke negara-negara lain. Nah, ini salah satu yang sangat luar biasa untuk yang ada di UMKM yang ada di Sleman. Kalau secara akumulasi Pak, omset dari teman-teman berapa? Sudah ada hitungan? Kalau secara keseluruhan memang kami belum menghitung, hanya kami setiap kali ada pertemuan dengan forum-forum atau forum komunikasi UMKM semenjak pandemi ini selalu meningkat, dan posisi sekarang ini hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat dari mereka, tergantung dari jenis dagangannya ataupun usahanya dan sebagainya. Yang paling tinggi sebetulnya adalah di jasa justru. Ya. Apa untuk inovasi sendiri di tahun 2023 ini apa saja Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk makanan kita lihat di sini inovasi itu banyak sekali jenis-jenis makanannya ya. Jenis makannya, kemudian packagingnya juga berinovasi. Tadinya kan misalnya semacam ini, tadinya mungkin masih dengan plastik putih. Ya, tapi sekarang sudah memakai ini. Ini adalah di packagingnya, inovasinya. Kemudian besar kecilnya ini kita disesuaikan juga dengan marketnya misalnya. Nah, itu sebuah inovasi. Kemudian banyaknya jenisnya dan sebagainya. Makanya ini kan bervariatif ya untuk ini salah satu contoh aja. Di fashion juga demikian yang ada di sana. Kemudian untuk pangsa pasarnya gimana perkembangannya Pak? Kalau pangsa pasarnya ini kan kita kan dorong juga UMKM itu kan berjualan online ya, sehingga kalau pangsa pasarnya sampai kemana-mana, tidak hanya lokal saja. Nah, tetap kemudian ini juga bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Jadi, harapannya Pak ya dengan kegiatan pada hari ini ya? Harapan kami memang UMKM naik kelas. Ya, kalau yang sekarang ini kita dengan PT Agri Indonesia misalnya, besok dengan yang lain-lain juga, nah, gitu, sehingga produksinya semakin banyak. Gitu. Kemudian omset, asetnya juga semakin meningkat. Matur nuwun Pak. Bu Rizka, bisa disampaikan apa tujuannya dengan diadakannya gathering and business matching UMKM ini, J? Jadi sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita agak kurang dengar ya Bu. Jadi tujuannya sebetulnya lebih ke pemberdayaan UMKM. Seperti yang tadi saya cerita, dulu saya juga UMKM gitu ya Bu. Bagaimana kita bisa berkontribusi juga nih teman-teman UMKM ini. Makanya kita lakukan ini kerjasama ini, kolaborasi dengan dari pemerintah Sleman gitu ya. Bagaimana kita sama-sama bisa mendukung UMKM ini supaya UMKM ini bisa naik kelas gitu ya. Salah satunya adalah kita memfasilitasi di toko-toko kita. Jadi space kita 40% lebih itu kita alokasikan untuk produk-produk UMKM tanpa kita kenakan charge sama sekali, dan brandnya pun juga masih brand mereka, jadi mereka bisa memasarkan produknya di toko-toko kami. Ya, harapannya pastinya perekonomian Jogja ini bisa semakin tumbuh ya Bu, dengan adanya kolaborasi ini. Khususnya untuk Kukus Tugu Jogja sendiri, Mbak Pia Kukus Tugu Jogja sendiri bagaimana untuk perkembangan sampai saat ini? Alhamdulillah perkembangan Banda Kukus Jogja terus positif. Jadi respon dari customer juga sangat positif sekali gitu ya. Ternyata mereka sangat suka dengan produk-produk Kukus Tugu Jogja, sehingga kami juga terus melakukan ekspansi gitu, baik dari titik kita sendiri maupun titik-titik mitra gitu. Jadi sampai sekarang tuh kita bingung gitu mau buka di mana lagi mitra-mitra ini gitu. Jadi mereka pada agresif sekali untuk buka titik-titik baru, tapi tempatnya udah penuh nih sama mereka gitu. Jadi alhamdulillah, tapi kita juga terus mengembangkan dengan inovasi-inovasi baru gitu supaya produknya ini terus bisa
sudah memiliki cabang berapa, Bu? Kalau dari titik kita sendiri itu kita ada 10 toko resmi Bu, dan juga 59 toko mitra kami. Kemudian ada yang mau disampaikan Ibu kepada para UMKM ini? Ya. Ya, intinya adalah teman-teman UMKM ini sebetulnya kan sudah banyak fasilitas gitu yang diberikan gitu. Jadi yang paling penting pertama adalah mindset. Bagaimana kita punya mindset yang benar untuk kita bisa terus bertumbuh gitu. Jangan mindsetnya jangan punya usaha itu harus modalnya gede gitu. Karena saya pun awalnya itu juga dengan modal yang sangat kecil gitu ya, cuma 500.000 gitu, dan alhamdulillah bisa terus bertumbuh sampai saat ini. Jadi yang penting semangatnya gitu, yang penting terus fokus, konsisten, jangan lupa juga untuk terus investasi layar ke atas gitu ya, bagaimana kita mengembangkan diri kita supaya kita juga semakin berkembang. Terima kasih. Saya Indrianingsih, pensiunan dari KAI. Kebetulan waktu itu saya melihat pertama kali pameran untuk bakpia tugu, kalau nggak salah pertama kali di Jogja City Mall, ya. Di situ saya langsung wow gitu ya, 3 produk langsung saya beli, ya. Di situ saya tanyakan bagaimana Ibu bermitra dengan pabrik kemasan, yang mana waktu itu saya melihat kemasan Ibu ini sudah sekelas dengan yang ada di negara Jepang. Nah, itu bagaimana Ibu bisa bermitra sampai bisa mendapatkan packaging yang begitu bagus, seperti halnya juga lapis Pontianak, itu kan juga kemasannya sudah berplastik bermika, itu sudah bagus. Yang kedua, bagaimana cara Ibu menjalankan terkait dengan franchise itu tadi. Terima kasih, saya Indri dari Porkom Camping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rezekinya bisa diusul ya Pak. Jadi tadi terkait harga Pak, tergantung, jadi strategi masih. Jadi waktu itu nggak ada yang mau jualan produk bakpia kukus di Jogja, karena memang ya tadi gitu, orang nggak kenal ini produk apa ini gitu kan. Belum ada yang pernah jualan ini gitu. Saya nggak mau, mereka nggak mau nanggung resiko gitu ya. Jadi mereka nggak mau jualan produk bakpia kukus. Akhirnya ya udahlah gitu, Bismillah kita mulai buka toko kita yang pertama yang di Jalan Kaliurang itu. Menghadapi kesulitan untuk menjadi pelopor di bakpia kukus, dan trik apa aja yang Mbak lakukan untuk